apakah resesi ini akan berdampak terhadap krisis, akan membuat krisis ekonomi gitu ya, yang biasanya dilihat dari indikator krisis keuangan, terjadinya bank run istilahnya seperti itu, atau misalkan terjadinya gagal di perbankan, apakah resesi ini akan menyebabkan hal itu terjadi, misalkan contohnya kenaikan NPL besar-besaran di perbankan, membuat stabilitas perbankan kita menjadi tidak sehat. Apakah akan seperti itu? Saya rasa sih enggak ya. Jadi situasi di tahun 98 dengan tahun 2020 ini berbeda jauh kalau kita bandingkan dengan dua periode 98 ya, berbeda cukup jauh, di mana sistem keuangan kita itu biasanya krisis ekonomi biasanya diawali oleh instabilitas sistem keuangan itu ya. Sistem keuangan kita jauh lebih baik, permodalan tekar atau modal perbankan kita juga lebih tinggi dibandingkan posisi tahun 98, sehingga saya rasa kemampuan industri kita untuk meredam resesi ini tidak menjadi krisis cukup kuat ya. Jadi saya rasa masyarakat memang terlalu khawatir berlebihan. Saya setuju dengan Pak Mahfud MD, tidak perlu khawatir berlebihan terhadap resesi ini, tapi perlu tetap menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk bagaimana caranya mempercepat agar PDB Indonesia dapat tumbuh kembali positif di kuartal keempat maupun kuartal pertama tahun 2021. Saya sih Ya, melihatnya seperti itu. ya, meskipun kita tidak perlu khawatir berlebihan, tapi Anda juga mengatakan, Mas Ahmad, ada lampu kuning di sana. Apakah paling tidak masih ada faktor-faktor pemberat yang harus kita benar-benar jagai, meskipun Anda katakan secara sistem keuangan di mana kita sekarang jauh lebih stabil, sehingga akan berbeda krisisnya dengan krisis 98 kalaupun kita harus melalui krisis. Nah, di mana nih Mas faktor-faktor atau aspek pemberat yang harus kita waspadai agar kita tidak kembali masuk ke dalam jurang krisis ekonomi, meskipun secara pendukung sistem keuangan tadi kita stabil dan aman? Ya, faktor pemberatnya yang perlu kita perhatikan ya tadi, bagaimana menjaga agar kredit macet di dalam perbankan maupun di pasar obligasi tidak bertambah. Jadi kita cukup positif dengan kebijakan restruktur yang propose, yang diberikan oleh OJK, sehingga perbankan dapat merestruktur beberapa kredit korporasi maupun UMKM sehingga tidak memberatkan dunia usaha, itu cukup bagus ya. Tapi sekarang bagaimana caranya agar restruktur itu tidak berlangsung lama ya, atau tidak berubah jadi non performing loan. Jadinya adalah menjaga kesehatan kualitas korporat di Indonesia maupun UKM di Indonesia yang terdampak terhadap COVID, agar tidak berlanjut nih tekanan mereka ya terhadap COVID-19. Jadi kata kuncinya adalah menjaga kredit macet atau non performing loan tetap rendah atau tetap di level yang sekarang, dan juga mendorong kesehatan korporasi kita maupun UMKM kita untuk dapat bertahan di tengah COVID-19 ini dengan berbagai kebijakan seperti stimulus, pelonggaran regulasi, maupun penyediaan infrastruktur terhadap korporasi maupun terhadap UMKM kita agar bisa kembali bangkit setelah COVID. Tapi tentunya tetap intinya adalah krisis ini terjadi karena adanya pandemi. Jadi bagaimana caranya semakin cepat pemerintah menanggulangi pandemi, maka akan semakin peluang kredit macet untuk naik. Jadi intinya adalah bagaimana mengendalikan pandemi ini.